seminar ilmiah corak liberal dalam berinteraksi dengan sunnah di Indonesia. Telaah kritis, bersama kita sudah hadir narasumber yang terhormat Dr. Zahrul Fatah Solihin MA. Saya akan membacakan sekilas tentang kurikulum vitae beliau. Beliau alhamdulillah menyelesaikan S1 di Fakultas Usuluddin jurusan Hadis Universitas Al-Azhar Mesir, dan beliau melanjutkan S2 di Departemen of Quran dan Sunnah Studies International Islamic University Malaysia IAUM. Beliau memiliki tesis yang berjudul Al-Bisharat An-Nabawiyah Al-Khasah bil Hayatid Dunya wa Manhajit Ta'amul Ma'aha. Dan beliau melanjutkan kembali S3 di tempat yang sama di Department of Quran and Sunnah Studies di International Islamic University Malaysia atau IAUM dengan judul disertasi yang melanjutkan pembahasan tentang sunnah, yaitu Al-Ittija' Al-Liberali fi Ta'amul Mas Sunnah Nabawiyah fi Indonesia, terkait dengan objek di negara Indonesia ini. Maka kita akan membahas bersama-sama sebuah pembahasan yang sangat menarik dari Ketua MIUMI Ponorogo ini. Semoga kita dapat mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya dari beliau, dan kami persilakan dengan segala hormat kepada Al-Ustadz Dr. Zahrul Fatah untuk dapat menyampaikan apa yang sudah banyak diteliti oleh beliau. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persembahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Yang saya hormati penyelenggara acara seminar pada malam hari ini dan segenap panitia serta semua peserta seminar yang ada di ruang Zoom ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahim membahas tentang bagian dari disertasi saya yang tadi sudah disampaikan. Disertasi ini lumayan tebal, tapi saya hanya punya beberapa menit ke depan untuk berusaha menyampaikan meskipun hanya sebagiannya. Yaitu corak liberal dalam studi hadis di Indonesia. Next. Selanjutnya. Iya. Apa itu liberalisme? Kalau kita membuka Mausu'atul Maurid, di antara definisi liberalisme adalah gerakan yang ada di Kristen Protestan yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan pentingnya ajaran agama Nasrani ini hanya berkutat masalah etika saja. Di antara imbas dari gerakan itu adalah adanya intihaj tariqah at-tarikhiyah fi tafsiril anajil. Jadi setelah ada gerakan Protestan itu, di antara efeknya adalah ada gerakan yaitu historisisme dalam menafsirkan Injil. Jadi mereka membaca Injil dengan filsafat yang disebut historisisme. Apa itu historisisme? Next. Iya. Historisisme itu adalah sebuah keyakinan bahwa untuk melihat sesuatu itu tidak bisa melepaskan begitu saja tempat dan waktu atau sosiokultural di mana sebuah hukum itu lahir. Saya ulangi lagi, kalau disimpelkan itu begini, historisme itu adalah sebuah keyakinan bahwa hakikat sesuatu, misalnya hukum. Hukum itu kenapa lahir?
Hukum itu lahir karena ada sosiokultural yang menyebabkan kehadiran hukum itu atau aturan itu. Jadi kalau kita ingin memahami sesuatu, kenapa ada aturan begini, kenapa aturan begitu, itu kalau kita melihat aturannya saja kita kesulitan memahaminya. Tetapi kalau kita melihat apa yang melatar belakanginya, baru kemudian kita bisa memahaminya. Saya ambil contoh misalnya, ada satu pesantren itu ada aturan, santri ketika pakai sarung itu bajunya dimasukkan dan dia harus pakai gesper. Nah, begitu. Kalau orang yang datang ke pesantren itu melihat pemandangan seperti itu, bahwa ada santri kalau pakai sarung, bajunya dimasukkan terus pakai sabuk, pakai gesper, mungkin dia kesulitan. Kok bisa ya pakai sarung dimasukkan pakai gesper? Nah, kesulitan untuk memahaminya. Tapi kalau kita tahu kronologi kenapa aturan seperti itu, nanti kita bisa memahami. Jadi kisahnya dulu ada seorang santri yang dulu sebelum dia nyantri nggak pernah pakai sarung. Dia kenal sarung itu ya ketika jadi santri itu. Nah, namanya di pondok kan segala sesuatu harus cepat. Jam sekian harus di kamar, jam sekian dia harus ke masjid. Nah, suatu hari karena dia buru-buru, harus ke masjid jam sekian, kalau dia nggak sampai ke tangga masjid pada jam yang ditentukan, dia akan kena sanksi, maka dia buru-buru tuh, pakai sarung, pakai ini, buru-buru. Akhirnya dia sampai masjid, tapi sarungnya masih ketinggalan di jalan. Nah, begitu. Jadi, berangkat dari peristiwa itu, akhirnya ada aturan. Aturan yang mengatakan setiap santri yang pakai sarung harus pakai gesper. Nah, jadi kalau kita memahami kronologi sebuah hukum atau undang-undang, tahu kronologinya, maka kita akan bisa memahami itu. Nah, itu yang dipakai oleh sarjana barat ketika mereka membaca Injil itu. Kenapa ada ayat yang berbunyi seperti ini? Kenapa ada aturan dalam Bible yang mengatur seperti ini? Nah, untuk melihat itu, maka untuk memahami itu, maka harus dilihat sosiokultural yang menyebabkan hadirnya atau lahirnya teks itu. Setelah itu, setelah teks itu kemudian diselami latar belakangnya, pembaca teks itu kemudian berpikir, kira-kira relevan nggak ya aturan ini diterapkan dalam konteks kekinian? Nah, begitu. Nah, jadi konsekuensi logis bagi seorang pembaca teks ketika dia membaca sebuah teks dengan kacamata historisisme adalah, oh dulu teks ini lahir gara-gara ini. Sekarang teks ini masih relevan nggak diaplikasikan dalam konteks kekinian? Bisa jadi masih, bisa jadi tidak. Itu yang dimaksud dengan intihajut thariqah at-tarikhiyah fi tafsiril anaji. Nah, next, selanjutnya. Nah, karena sarjana barat menggunakan kacamata historisisme dalam membaca Injil mereka, akhirnya mereka mendapati ada beberapa teks dalam Bible itu ternyata tidak relevan lagi dalam konteks kekinian. Sehingga berimbas pada mereka kemudian meninggalkan teks-teks Injil itu. Berimbas pada mereka itu keluar dari apa yang selama ini dikatakan dalam Bible itu. Mereka pengen bebas, mereka pengen liberal. Nah, begitu. Nah, liberalisme itu kalau diibaratkan sebuah piramida, itu disokong oleh 3 sokoguru, 3 tiang yang saling mendukung satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah rasionalisme, yaitu identik dengan segala sesuatu harus disaring dengan akal dulu, kalau tidak rasional maka dipentalkan. Kemudian individualisme, yaitu
segala aturan itu harus sesuai dengan keinginan individu. Nah, kemudian freedom harus bebas dan relatif. Jadi sebuah aturan itu bisa jadi benar, bisa jadi salah di masa-masa yang akan datang. Nah, begitu. Jadi kita merunut ke sejarahnya dulu. Mengapa Barat kok jadi liberal itu bagaimana? Next. Nah, iya. Kalau kita melihat sejarah periodisasi sejarah di Eropa, itu seperti yang digambarkan di sini. Jadi Eropa sejak abad pertama sampai abad ke-4 atau menjelang abad ke-4 itu tidak mengenal agama samawi. Halo, tiba-tiba slide-nya hilang. Halo? Iya. Iya. Jadi ketika Nabi Isa diutus di Yerusalem dan sekitarnya, bangsa Eropa itu tidak mengenal agama samawi. Begitu ya. Itu dari abad pertama sampai abad ke-3, bahkan sampai masuk ke pertengahan abad ke-4. Itu agama samawi atau ajaran Nasrani yang dibawa Nabi Isa itu belum sampai menjamah bumi Eropa. Nah, begitu. Baru pada abad ke-4, baru pada abad ke-4 itu agama Nasrani itu masuk ke bumi Eropa, bumi ke Eropa. Akhirnya agama Nasrani yang dulunya sebagai agama ilegal justru berbalik menjadi agama yang resmi dan wajib sejak abad ke-4 itu. Tetapi agama Nasrani yang sampai ke bumi Eropa sejak pertama kali kedatangannya itu bukan agama Nasrani yang sebagaimana yang diajarkan atau yang dibawa Nabi Isa. Tetapi agama Nasrani yang sudah bercampur dengan budaya pagan. Yang mengatakan itu adalah sejarawan Barat sendiri. Coba next slide-nya. Ke slide setelahnya. Ya. Jadi John William Draper sendiri mengatakan bahwa sejak kedatangannya pertama kali di Barat, itu Christianity itu sudah bercampur dengan budaya pagan. Budaya berhala atau bahasa Qur'annya sudah bercampur dengan budaya syirik. Yang kalau dikerucutkan lagi, jadi sejak pertama itu ajaran Kristen yang landing di Eropa sejak pertama kali kedatangannya itu sudah ada unsur Trinitas. Begitu. Mengapa begitu? Di buku itu dijelaskan ada dua alasan. Pertama, the political necessities of the new dynasty. Jadi memang kerajaan Romawi menginginkan itu. Kedua, kemudian the policy adopted by the new religion to ensure its spread. Jadi ini salah satu cara biar agama baru ini bisa menyebar dengan baik. Kembali ke slide sebelumnya. Ya, oke. Jadi bisa dari sejak abad ke-4 sampai masuk 1500 itu dalam sejarah Eropa disebut dengan Dark Age atau Middle Age atau Al-Usur Al-Wusta. Sejak saat itulah Eropa mengalami masa kegelapan. Dari Middle Age, jadi bayangkan dari tahun 476 hingga 1492, sejarah Eropa dikenal dengan istilah Dark Age, masa kegelapan. Nah, pada tahun 711, pada saat orang Eropa hidup dalam kegelapan, bangsa Eropa dibuat tercengang
dengan peradaban Islam yang sudah masuk Spanyol kala itu. Islam bertahan di Spanyol dari tahun 700 sampai 1400. Nah, sepanjang masa itulah banyak sarjana Eropa yang nyantri ke sarjana Muslim kita yang ada di Spanyol, bahkan sampai yang ada di daratan Afrika di Iskandaria dan seterusnya. Begitu. Nah, kemudian masuk tahun 1500 setelah para sarjana Barat itu berguru kepada sarjana kita, Eropa akhirnya mengenal masa yang disebut dengan masa Renaissance. Masa Renaissance itu didahului dengan gerakan yang ada di Italia pada tahun 1400-an. Gerakan itu disebut dengan humanisme, yaitu gerakan memanusiakan manusia. Karena sebelum itu, manusia Eropa, bangsa Eropa, itu tidak dianggap dalam tanda petik manusia. Bangsa Eropa itu harus mengikuti apa kata gereja yang berkonspirasi dengan penguasa saat itu sepanjang tahun itu. Sekali lagi mulai dari tahun 400 hingga masuk tahun 1500 itu masa kegelapan, dan sebelum di tahun 1400-an ada gerakan di Italia namanya gerakan humanisme, gerakan memanusiakan manusia, karena selama ini bangsa Eropa mengikuti apa kata gereja. Apa kata gereja? Kalau nggak mengikuti, mereka akan di-brandel. Ilmuwan yang temuannya bertentangan dengan apa kata gereja, karyanya dan orangnya akan di-brandel. Kita tahu, kita mengenal namanya Galileo, begitu, dan seterusnya. Beberapa ilmuwan yang mempunyai teori yang berbenturan dengan kata gereja akan di-brandel, karya dan orangnya. Nah, begitu. Akhirnya masuklah Eropa era baru namanya Renaissance. Kemudian gerakan humanisme ini kemudian disambut dengan gerakan reformasi agama oleh Martin Luther yang melahirkan Kristen Protestan. Kemudian terus waktu bergulir, akhirnya sampai pada kesimpulan orang Eropa menjadi liberal dan sekuler, meninggalkan agama mereka karena selama ini mereka baru menyadari sekian abad mereka dijajah oleh agama mereka. Jadi mereka meletakkan agama di sudut kehidupannya yang paling sempit. Agama tidak boleh intervensi dalam masalah politik, kemudian ekonomi, dan seterusnya. Jadilah masyarakat Barat menjadi masyarakat yang sekuler, bahkan sampai pada tahap memproklamasikan kematian Tuhannya. Atau dengan istilah nihilisme yang diproklamasikan oleh seorang filosof namanya Nietzsche. Kemudian waktu terus berjalan, akhirnya intinya Eropa masuk peradabannya yang baru, masa Enlightenment, dan Eropa terus maju. Semuanya itu mereka raih setelah mereka mengkritisi kitab sucinya dan meninggalkan agamanya. Nah, begitu. Pada saat yang sama, kemudian peradaban Islam mulai redup. Faktornya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan mulai menggerogoti umat Islam saat itu, akhirnya mereka mundur dan mundur. Next slide. Ya, terus. Nah, akhirnya kita masuk ke era, kan ada beberapa sarjana Muslim yang tergiur untuk mengadopsi cara berpikir orang Barat. Kenapa kita terbelakang pada saat yang sama Eropa kok maju? Padahal dulu kita nggak demikian. Nah, akhirnya beberapa sarjana Muslim tergiur untuk mengadopsi cara orang Barat dalam berinteraksi dengan kitab sucinya. Tadi itu dengan menggunakan kacamata historisisme. Nah, kacamata historisisme ini kemudian diaplikasikan untuk membaca teks-teks Al-Quran dan teks hadis. Ayat-ayat ini turun pada abad ke-7 Hijriah, turun di budaya Arab. Apa
masih relevan jika ayat-ayat ini hukum-hukumnya diaplikasikan dalam konteks kekinian. Nah, begitu. Itulah yang mulai menggeliat di para sarjana muslim yang tergiur untuk mengadopsi metode yang berkembang di barat saat ini. Akhirnya turunnya lahirlah teori-teori Al-Quran Muntat Sakofi oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid Abu Zaid menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak turun di ruang yang hampa, tapi Al-Quran turun dililiti oleh sosiokultural Arab saat itu. Sehingga hukum-hukum yang terkandung Al-Quran itu relevan untuk abad ke-7 dan relevan untuk budaya Arab, tapi belum tentu relevan untuk konteks yang berbeda. Begitu kesimpulan Nasr Hamid Abu Zaid, dan nggak jauh beda dengan Arkun. Rupanya apa yang ditawarkan oleh Nasr Hamid Abu Zaid, kemudian Arkun, itu disambut oleh beberapa sarjana di luar Arab termasuk di Indonesia. Nah, akhirnya beberapa sarjana muslim kita, sarjana Indonesia juga mulai berpikir bagaimana ajaran-ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis itu bisa relevan dengan konteks kekinian, bisa relevan dengan realitas yang ada di era modern ini. Maka mereka kemudian mulai menafsirkan ulang beberapa teks yang dianggap, beberapa penafsiran yang dianggap tidak relevan dalam konteks kekinian. Begitu. Nah, ternyata itu ditangkap oleh beberapa LSM asing, di antaranya RAND Corporation. RAND Corporation ini lembaga think tank yang ada di Amerika Serikat. Jadi Presiden Amerika Serikat itu boleh berganti-ganti, tetapi kebijakan luar negerinya terhadap dunia Islam, termasuk Indonesia, itu banyak direkomendasikan oleh riset dari RAND Corporation ini. Nah, salah satu riset RAND Corporation yang entah bocor disengaja atau tidak, yang berjudul Building Moderate Muslim Network, itu dijelaskan di situ bahwa some Muslim teachers, beberapa guru Muslim atau beberapa sarjana Muslim, meskipun mereka hidup di era moderat, tapi mereka itu kurang kemampuan dalam menyambungkan ajaran-ajaran agama Islam secara eksplisit dengan nilai-nilai demokratis. Sebagai responnya adalah Asia Foundation, ini salah satu LSM asing juga, telah mengembangkan sebuah program untuk membantu usaha-usaha ulama-ulama moderat agar bisa menyambungkan, mencatukan teks-teks agama dan khazanah keilmuan Islam yang otoritatif hingga bisa mensupport nilai-nilai demokratis. Hasilnya adalah lahirlah korpus kumpulan tulisan tentang fikih yang mensupport demokrasi, pluralisme, dan gender equality. Intinya adalah LSM-LSM asing itu akan memberi bantuan dana kepada sarjana-sarjana Muslim, termasuk yang di Indonesia, yang mampu menyambungkan nilai-nilai modernitas itu dengan teks-teks agama. Nah, terutama yang berhubungan dengan demokrasi, pluralisme, dan gender equality. Maka kalau kita lihat tema-tema seminar di Indonesia, di perguruan tinggi Islam sejak beberapa tahun terakhir, itu yang diomongkan itu demokrasi, pluralisme, dan gender equality. Di kampus-kampus juga ada pusat gender dan seterusnya. Nah, begitu. Maksud demokrasi di sini bukan hanya bukan sistem kenegaraan saja ya. Demokrasi kita tahu esensi dari demokrasi itu adalah suara mayoritas, suara Tuhan. Maka ketika suara mayoritas misalnya di sebuah society
bahwa LGBT itu adalah fine-fine saja, maka harus diperjuangkan. Ketika suara minoritas mengatakan nikah beda agama itu nggak masalah, harus diperjuangkan. Nah, kemudian yang kedua adalah pluralisme. Pluralisme ini banyak yang salah paham. Pluralisme itu bukan toleransi, tapi pluralisme adalah ajakan atau ajaran yang mengatakan bahwa semua agama sama. Selanjutnya adalah tema yang ketiga adalah gender equality. Maka dari laporan Rand Corporation ini, sarjana Indonesia yang mau menulis tentang demokrasi pluralisme yang dikaitkan dengan teks-teks agama, bahwa benar ada justifikasi atau ada argumen dari Al-Quran maupun hadis yang mendukung 3 agenda ini, maka mereka itu berhak dapat bantuan. Begitu. Maka kita kenal ada fikih lintas agama, ada beberapa buku yang bernuansa seperti itu. Setelah ini lihat lagi, buku fikih lintas agama itu kerjasama antara siapa dengan siapa. Nanti kelihatan kerjasama dengan LSM mana. Perhatikan di sini, termasuk di laporan Rand Corporation ini, LKIS, mungkin nggak, ini sebuah LSM yang nggak asing di telinga kita, yang ada di Jogja itu. Sampai ketika dia menulis I di bawah dengan huruf kecil ini, dia mengatakan, kenapa I ini di huruf dengan kecil? I di sini adalah Islam. Kenapa dikecilkan di sini? Dia ingin Islam itu setara, sejajar dengan agama-agama yang lain. Islam tidak boleh merasa dirinya benar. LKIS itu. Ini laporan ini ada di Rand Corporation. Next. Oke, sekarang saya yang mengendalikan kayaknya. Oke, maka kita lihat di sini beberapa buku yang berbicara tentang pluralisme. Begitu. Ini semua buku-buku yang mengajak bahwa semua agama itu sama. Satu agama nggak boleh merasa dirinya yang paling benar, yang lain salah. Begitu. Nah, yang naif adalah ada yang sarjana elit pemikir kita itu yang mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh Rand Corporation Asia Foundation itu. Mereka bikin riset, bikin buku tentang demokrasi, gender, pluralisme. Mereka mengajukan dana dan dapat dana itu. Tapi yang naif ada beberapa sarjana kita yang di pelosok-pelosok itu bikin wacana yang sama. Semua agama sama dan seterusnya. Tapi nggak dapat apa-apa. Ini kan kasihan. Nah, begitu ya. Sudah memelintir teks-teks agama tapi nggak dapat apa-apa. Next. Ya. Nah, perhatikan di buku fikih lintas agama ini. Nah, gitu. Nah, Anda akan kelihatan di sini para Madinah kerjasama dengan apa? Di sini kan kelihatan itu Asia Foundation. Nah, begitu. Jadi yang nggak bisa dielakkan lagi bahwa ini buku proyek. Nah, begitu. Nah, termasuk ini buku fikih perempuan. Judulnya bagus, tapi kalau buka isinya nanti adalah nuansa gendernya itu kental sekali. Termasuk ini yang begitu. Itu, nah isi dari beberapa buku ini itu apa sudah saya bahas di disertasi saya, begitu ya. Next. Ya. Nah, saya menyoroti di disertasi saya itu tentang bagaimana sarjana-sarjana kita ini dalam berinteraksi dengan hadis. Ada metode mereka dalam berinteraksi hadis yang biasanya mereka melakukan itu. Jadi, dan ini kalau kita melihat ini sebenarnya mereka ketika berinteraksi dengan teks Al-Quran juga kurang lebih sama metodenya itu. Jadi kalau disimpulkan itu ada 6 berdasarkan kajian saya di disertasi itu. Pertama, mereka manipulasi dalil berdasarkan asumsi awal. Kedua, bersandar kepada pendapat yang lemah. Ketiga, mereka itu materialisme. Keempat, historisisme. 5, reinterpretasi teks atas nama maslahat. 6, merujuk referensi yang sekunder, bukan yang primer.
Next, kita bahas satu persatu bagaimana metode mereka dalam berinteraksi dengan hadis dalam hal ini. Pertama adalah manipulasi dalil berdasarkan asumsi awal. Ada disertasi di UIN Jogja, UIN Jakarta, yang sekarang jadi buku, judulnya adalah Argumen Pluralisme Agama. Perhatikan kan, jadi ini adalah gayung bersambut. Tadi di laporan Rand Corporation kan menjelaskan, jadi ada LSM asing, diantaranya Asia Foundation, itu mengucurkan dana bagi sarjana-sarjana yang mau membenarkan adanya pluralisme agama dengan teks-teks agama. Nah, salah satunya adalah disertasi ini. Jadi, argumen pluralisme agama artinya bahwa semua agama sama itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Begitulah kurang lebih. Coba, next. Nah, perhatikan di sini, buku ini dapat sambutan luar biasa dari beberapa tokoh yang mungkin kita tidak asing lagi. Dari Prof. Nasaruddin Umar, beliau adalah pembimbing dari disertasi ini, dari Gunawan Muhammad, kemudian Prof. Dawam Praharjo. Next. Nah, di sini. Penulis disertasi ini ketika ingin mengatakan bahwa semua agama sama adalah mengutip ayat Allah yang di surah Al-Baqarah ayat 162. 62 yaitu innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir dan seterusnya. Yang artinya di ayat itu secara literal itu berarti begini. Sesungguhnya orang yang beriman, yaitu orang muslim, innalladzina amanu walladzina hadu, dan orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin, gitu ya. Pengikut agama-agama itu, selama mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh, maka mereka akan mendapat pahalanya di akhirat kelak. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak akan merasa ketakutan dan juga tidak merasa sedih di akhirat kelak. Artinya semua penganut agama-agama tersebut itu mendapat pahalanya. Nah, begitu. Kesimpulan si penulis disertasi begitu. Kemudian ditegaskan di sini dia mengatakan, jika diperhatikan secara seksama, jelas bahwa dalam ayat itu tak ada ungkapan agar orang Yahudi, Nasrani, dan orang Sobiah beriman kepada Nabi Muhammad. Dengan mengikuti pernyataan eksplisit ayat tersebut, maka orang-orang beriman yang tetap dengan keimanannya, orang Yahudi, orang Nasrani, dan Sobiah, selama mereka beriman kepada Allah dan akhir dan melakukan amal soleh, sekalipun tak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka memperoleh balasan dari Allah. Nah, begitu. Jadi agama-agama terdahulu meskipun sudah datang agama Islam, penganut agama terdahulu nggak harus masuk Islam. Mereka akan dijamin kebahagiaannya di akhirat kelak. Begitu kesimpulan dari disertasi ini. Dan kemudian dia menyatakan lagi, pernyataan agar orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah beriman kepada Nabi Muhammad adalah pernyataan para mufassir, bukan ungkapan Al-Quran. Gitu. Tapi naifnya kemudian dia setelah menafikan bahwa itu mufassir, tapi kemudian dia menyitir pendapat Rasyid Ridho di tafsirnya Al-Manar. Nah, pendapat Rasyid Ridho ini dia penggal begini saja. Sejatinya kalau dilihat pendapat Rasyid secara utuh, tidak demikian kesimpulannya. Itulah yang disebut dengan manipulasi dalil berdasarkan asumsi awal. Jadi penulis disertasi ini, dari pertama dia itu sudah punya asumsi bahwa semua agama sama. Kemudian dia berselancar mencari dalil, kemudian dipelintir-pelintir. Ini disertasi, bukan tulisan seorang diri yang dikerjakan sendiri terus tiba-tiba dipublish, gitu enggak. Disertasi diplototin oleh banyak penguji dan dibimbing oleh profesor. Nah, begitu. Di sebuah perguruan tinggi Islam. Ini kan bencana. Nah, begitu. Padahal sekali lagi
perkataan Rasyid Ridho ini dipenggal begini saja. Ini kan berbahaya. Berbahaya. Dan ini ada konsekuensi logisnya. Artinya kalau orang kemudian meyakini, oh ternyata semua agama sama, kan berbahaya. Dan saya pernah kebetulan berbicara langsung dengan salah seorang penguji disertasi ini, dan beliau satu-satunya orang yang tidak mau tanda tangan. Sampai si pemilik disertasi ini wisuda nggak mau tanda tangan. Begitu. Tapi ya sudahlah, yang jelas pemilik disertasi ini sudah doktor dan sudah jadi dosen, kemudian ya terkenal juga. Tapi mudah-mudahan suatu saat atau secepatnya beliau merevisi pendapatnya ini. Karena kalau tidak, nah ini adalah jejak digital atau jejak karya yang tentunya direkod juga oleh malaikat kan begitu. Next. Nah, ini buku lama juga. Ini juga contoh bagaimana seorang sarjana memanipulasi dalil karena dia punya asumsi, yaitu puasa Asyura. Menurut Kang Jalal, karena sudah ada fotonya di sini, saya sebut aja namanya, Kang Jalal, puasa Asyura itu dipertanyakan dalilnya, kesohihan dalilnya. Jadi kalau kita melihat salah satu hadis yang menjelaskan sunnah puasa Asyura itu, kita bisa menemukannya di Sahih Bukhari. Di Sahih Bukhari itu diceritakan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata para al-Yahud yasumuna sauma Asyura. Faqala ayu yaumin hadza? Qalu hadza yaumun adzim. Hadzal yaum najallahu nabiyana Musa min aduwihim. Fasamahu Musa fasumna. Faqala Nabi nahnu ahaqu minkum bi Musa. Arti dari hadis itu, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang Yahudi puasa pada bulan 10 Muharram. Akhirnya Nabi bertanya, puasa apa kalian ini? Oh, ini hari yang bersejarah bagi kami, karena pada hari ini sekian ratus tahun yang lalu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari musuhnya, yaitu Fir'aun. Maka sejak saat itu Nabi Musa berpuasa dan kami pun berpuasa. Begitu jawab orang Yahudi di Madinah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah kemudian berkata, nahnu ahaqu minkum bi Musa. Kami kaum muslimin lebih berhak atas Musa daripada kalian. Menurut Kang Jalal, riwayat ini riwayat yang menuturkan bahwa Nabi hijrah ke Madinah kemudian mendapati orang Yahudi puasa Asyura, ini tidak bisa diterima. Pertama, karena berbenturan dengan fakta sejarah. Sejarah mengatakan Rasulullah hijrah dari Mekah, meninggalkan Mekah dan sampai di Madinah itu, beliau nyampe di Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Tapi hadis ini secara eksplisit mengatakan Rasulullah tiba di Madinah dan melihat orang Yahudi puasa bulan 10 Muharram. Padahal fakta sejarahnya adalah Rasulullah sampai di Madinah bulan Rabiul Awal. Kan nggak mungkin orang puasa bulan 10 Muharram pada bulan Rabiul Awal. Berarti hadis ini berbenturan dengan fakta sejarah. Apa mungkin orang sholat Jumat pada hari Senin? Perhatikan di sini. Mungkinkah orang sholat pada Jumat? Jadi hadis ini adalah berbenturan dengan fakta sejarah. Dan begitu. Kemudian, yang meriwayatkan hadis ini, kata Kang Jalal, itu Ibnu Abbas. Loh, kata Kang Jalal, kok bisa Ibnu Abbas meriwayatkan ini? Padahal pada yang menemani Rasulullah hijrah ke Madinah itu adalah Abu Bakar. Dari mana Ibnu Abbas dapat riwayat ini? Tentu Ibnu Abbas dari sahabat yang lain. Kok Ibnu Abbas nggak menuturkan sahabat yang dia dapat riwayat itu? Berarti Ibnu Abbas ini mudallis, menyembunyikan data, yaitu dari mana sahabat itu dia di mana
di mana dari sahabat itu Ibnu Abbas dapat riwayat ini. Jadi menurut Kang Jalal, hadis ini pertama berbenturan dengan fakta sejarah, kemudian perawinya Ibnu Abbas orang mudallis, karena Ibnu Abbas nggak melihat langsung peristiwa datangnya Rasulullah sampai di Madinah itu. Tapi kok dia meriwayatkannya langsung seolah-olah dia melihat langsung. Nah ini kan mudallis ini. Nah, dan ada lagi, dilanjutkan lagi, sebenarnya kata Kang Jalal, puasa 10 Muharram itu adalah hasil konspirasi politik Muawiyah saat itu. Karena 10 Muharram itu adalah hari kesedihan, di mana cucu Nabi dipenggal kepalanya, yaitu di Karbala itu, meninggalnya Husain di Karbala itu, yaitu hari kesedihan. Tapi oleh penguasa saat itu adalah hari tasyakuran, sebagaimana tasyakurannya orang Yahudi selamat dari kejaran Fir'aun. Begitu penuturan Kang Jalal tentang puasa Asyura ini di kitabnya Islam Aktual. Kalau kita membaca kitab ini, kemudian kita nggak punya background yang kuat tentang ulumul hadis, kita akan hanyut dengan logika Kang Jalal ini. Oke, biar tidak setengah-setengah gitu ya, saya sampaikan kritikan saya terhadap pandangan Kang Jalal ini. Pertama, klaim dia yang mengatakan bahwa puasa Asyura ini berbenturan dengan fakta sejarah. Begini, maksud dari hadis ketika Rasulullah datang di Madinah dan beliau mendapati orang Yahudi puasa Asyura bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, itu maksudnya adalah bukan Rasulullah datang di minggu-minggu awal atau di hari-hari awal, di bulan-bulan awal, bukan. Rasulullah datang di Madinah dan menetap bertahun-tahun di sana, baru kemudian beliau mendapati orang Yahudi puasa Asyura. Tidak di hari-hari awal atau di minggu awal, tapi setelah beliau menetap sekian lama di Madinah, kemudian mendapati orang Yahudi puasa Asyura. Apa dalil dari pernyataan saya? Dalilnya adalah ada hadis yang menyatakan bahwa begitu Rasulullah mendengar orang Yahudi juga puasa Asyura, Rasulullah mengatakan, puasalah sehari sebelumnya atau puasa hari sesudahnya, biar tidak sama dengan orang Yahudi. Tapi Rasulullah sendiri belum sempat melakukan apa yang beliau arahkan kepada sahabatnya, beliau sendiri sudah wafat di tahun setelah itu. Nah, itu artinya Rasulullah tahunya itu adalah di hari-hari akhir beliau meninggal, sebelum meninggal. Sebentar ya, laptop saya harus saya cas. Ya, maaf saya lanjutkan lagi. Ya, kemudian kritikan yang kedua, Kang Jalal, bahwa Ibnu Abbas di sini seorang mudallis, gitu kan. Dalam ulumul hadis itu sah-sah saja seorang sahabat meriwayatkan hadis meskipun dia dapat dari sahabat yang lain kemudian nggak menyebutkan sahabat itu, nggak masalah. Itu namanya marosilu sahabi, nggak masalah. Misalnya Ibnu Abbas ini tahu dari Aisyah, kemudian langsung qala Rasulullah, itu nggak masalah, gitu ya. Karena kaidahnya as-sahabah kulluhum udul. Dan itu sangat mungkin, nggak apa-apa. Bukan dikatakan mudallis, gitu ya. Kemudian puasa Asyura ini konspirasi teori, konspirasi politik. Ya tidak bisa diseret-seret begitu. Ya memang ketepatan. Sudah ada syariat 10 Muharram itu sudah ada duluan, kemudian ketepatan 10 Muharram pada saat tahun-tahun berikutnya terjadi peristiwa Karbala itu, nggak bisa kemudian diseret-seret sampai ke sana. Nah, ini contoh metode yang pertama mereka ya, jadi memanipulasi dalil, begitu ya.
Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan itu ada di Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mensyarah Sahih Bukhari. Next. Metode yang kedua adalah mereka bersandar kepada pendapat yang lemah. Seperti dalam buku Fikih Perempuan karya Ki Haji Husain Muhammad. Di buku itu beliau di judul di halaman yang pertama, di topik pertama itu beliau mempertanyakan kenapa kok perempuan nggak boleh jadi imam sholat untuk laki-laki, ya, begitu. Nah, beliau di sini kemudian menyetir, gitu kan? Ada dua pendapat. Pertama, pendapat mayoritas ahli fikih mengatakan perempuan nggak boleh mengimami laki-laki. Hadisnya adalah ini. Hadis riwayat Jabir dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'minu imra'atan rajulan wala arabi muhajiran wala yu'minu fajirun mu'minan. Jadi artinya seorang perempuan nggak boleh mengimami laki-laki, orang badui nggak boleh mengimami orang muhajir, begitu pula orang fajir nggak boleh mengimami orang mukmin. Nah, ini pendapat mayoritas ahli fikih. Kemudian pendapat kedua itu pendapat minoritas, yaitu bahwa perempuan boleh menjadi imam atas laki-laki, yaitu hadis Ummu Warokoh. Hadisnya agak panjang, intinya Ummu Warokoh ini punya musola di kampungnya, kemudian beliau meminta Nabi supaya dihadirkan seorang muadzin di musolanya itu. Nah, dalam riwayat dinyatakan di antara makmum Ummu Warokoh di musolanya Ummu Warokoh itu ada seorang syaikhun kabir dan ada anak kecil. Dalam riwayat dituturkan demikian. Next. Oke. Nah, yang naif adalah Yai Haji Husain Muhammad hanya menghadirkan satu hadis saja untuk menopang pendapat jumhur, gitu. Nah, begitu. Jadi pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis tadi memang hadis tadi lemah, nah, begitu ya. Tapi sejatinya bukan hanya hadis itu saja yang dipakai jumhur ulama, tapi banyak hadis tapi nggak disebutkan di situ. Tapi beliau hanya menampilkan ini loh hadis yang dipakai oleh jumhur ulama, hadisnya lemah dan memang lemah. Nah, kemudian pendapat minoritas yang mengatakan perempuan boleh mengimami laki-laki itu hadisnya sejatinya lemah. Tetapi beliau memelintir sedemikian rupa bahwa hadisnya itu sahih. Nah, yaitu hadis Ummu Warokoh itu. Hadis Ummu Warokoh itu sebenarnya hadisnya lemah. Tetapi beliau mengutip pendapat Ibnu Hajar di sini. Tapi ada bagian dari pendapat Ibnu Hajar ini yang tidak dinukil. Jadi setelah saya cek di Tahdhibut Tahdhib tentang salah seorang perawi yang ada di hadis yang menyitir Ummu Warokoh tadi, perawinya itu lemah. Tapi Kiai Husain Muhammad itu hanya menyitir pendapatnya Ibnu Hajar yang dianggapnya menguntungkan pendapatnya. Pendapat Ibnu Hajar bahwa si perawi itu adalah doif, kemudian pendapat Bazar bahwa hadisnya itu ada unsur tasayyu, kemudian Hakim juga mengatakan sebaiknya tidak digunakan perawi itu nggak dihilangkan dari dia. Jadi ya ingin memberi kesan bahwa hadis Ummu Warokoh di mana dia mengimami makmum laki-laki itu adalah hadisnya sahih. Padahal kalau kita telisik langsung ke buku Ibnu Hajar tidak demikian. Ini kan memilukan. Jadi ini yang namanya tadi gender equality. Nah, gitu kan. Jadi ada loh teksnya dalam Islam bahwa perempuan boleh ngimami. Mana Ummu Warokoh begitu. Nah, dia sudah ternyata hadisnya itu lemah, tapi dipelintir sebagian rupa jadi
jadi sahih dengan menghilangkan pendapat-pendapat yang sebenarnya dicantumkan itu. Kemudian kesimpulan dia yang selanjutnya adalah next. Iya. Nah, dia mengatakan demikian. Di penghujung tulisannya tentang perempuan boleh jadi imam atas laki-laki itu dia mengatakan bahwa mengapa perempuan tidak boleh jadi khotib Jumat, nggak boleh jadi muadzin, nggak boleh imam laki-laki. Kata dia, ilahnya, alasannya itu khauful fitnah. Yaitu jangan sampai ada fitnah. Nah, begitu. Artinya menurut dia, kata dia, sah-sah saja perempuan itu jadi khotib, jadi muadzin, jadi imam atas laki-laki selama tidak ada fitnah. Nah, begitu. Karena alasan dilarangnya perempuan jadi imam atas laki-laki, jadi khotib itu karena takut ada fitnah. Menurut dia, selama tidak ada fitnah ya nggak masalah. Karena al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Nah, di sini keplesetnya beliau. Dia mencampurkan aduk antara hikmah dengan illah. Jadi terjadi kerancuan antara illah dan hikmah. Nah, begitu ya. Jadi apa yang dimaksud beliau bahwa khauful fitnah ini bukan illah, bukan sebab dilarangnya perempuan. Bukan sebab, tapi hikmah. Jadi hikmah dilarangnya perempuan jadi khotib, jadi imam laki-laki, itu bukan illah, tapi hikmah. Ilahnya adalah perempuan itu sendiri. Artinya, selama dia perempuan, selama itu pula, dia tidak boleh jadi imam atas laki-laki. Terlepas ada khauful fitnah atau tidak. Itu sama seperti diperbolehkannya berbuka puasa bagi orang yang musafir. Hikmahnya apa? Itu mencegah rasa berat, yaitu daf'ul masyaqqa. Jadi, selama seseorang itu bepergian, jadi bepergian itu ilahnya, alasannya. Selama seseorang itu bepergian, apakah dia merasa letih atau tidak, maka dia boleh berbuka puasa. Begitu. Tapi kalau dia nggak bepergian, nggak boleh dia berbuka puasa. Sama seperti tadi. Saya ulangi lagi di sini ya. Selama seseorang itu dalam safar, itu namanya ilah, dia boleh berbuka puasa. Terlepas apakah dia merasa letih atau tidak. Sama yang atasnya. Selama dia perempuan, maka dia tidak boleh jadi imam atas laki-laki. Terlepas ada fitnah atau tidak. Nah, Kiai Husain Muhammad ini mencampur adukkan antara ilah dengan hikmah. Ini yang berbahaya. Jadi beliau mengambil pendapat yang lemah, pendapat yang masyhur itu dipelintir-pelintir dan dianggap lemah, begitu ya. Dasar pendapat yang lemah itu yang seharusnya dihindari, tapi enggak. Hadis Warokoh yang lemah dianggap sahih. Kemudian dia hanya menampilkan satu hadis yang menjadi sandaran mayoritas ulama. Padahal hadis itu tidak hanya itu, ada hadis yang lain yang tidak diungkapkan, masih banyak lagi. Di antaranya adalah Aisyah. Aisyah itu bermakmum kepada budaknya Zakwan. Kita tahu Aisyah itu bagaimana kecerdasannya, tapi dia tetap menjadikan budaknya laki-laki itu sebagai makmum. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ini metode mereka yang kedua, bersandar kepada pendapat yang lemah. Next. Kemudian metode yang ketiga adalah materialisme. Materialisme yaitu mereka itu nggak percaya sesuatu yang di luar materi. Nah, begitu. Pokoknya selama itu bisa dibuktikan dengan indera diterima, kalau nggak bisa dibuktikan dengan indera, ini sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Nah, begitu. Seperti tentang hadis syaqqus sadr, dibelahnya
dada Rasulullah ketika masih kecil. Kalau kita membaca kitab Hayatul Muhammad yang sudah diterjemahkan dalam Indonesia, itu penulis kitab ini yaitu Haikal itu dia cenderung atau dia lebih nyaman atau memilih pendapat orientalis yang mengatakan bahwa maksud dari saku sodr itu bukan dibelah dadanya secara fisik, tetapi dilapangkan dadanya. Dan rupanya ada beberapa sarjana kita yang memilih pendapat itu. Ini kan kalau dibiarkan bisa berbahaya. Kalau kita mengamini pendapat ini bahwa tidak ada saku sodr, kalau dibiarkan nanti akan berlanjut. Tidak ada itu Isra Mi'raj. Nah, begitu. Tidak ada mukjizat-mukjizat yang lainnya. Karena memang nggak bisa diindra. Nah, begitu. Kalau ini dibiarkan nanti bisa menjalar ke nabi-nabi yang berikutnya. Apa yang mungkin? Api bisa menjadi asin. Apa yang mungkin? Tongkat itu bisa membelah ini. Begitu. Jadi karena memang dia memahami paham materialisme. Selama itu tidak bisa diindra, tidak dibenarkan. Nah, ini kan berbahaya. Next. 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 Iya. Nah, ini pendapat yang tadi. Perhatikan di sini pendapat Haikal gitu kan. Dan untuk memperkuat kenabiannya di sini, dan untuk memperkuat kenabiannya itu memang tidak perlu ia harus bersandar kepada apa-apa yang biasa. Kok ada ini masuk ya? Dan untuk memperkuat kenabiannya itu memang tidak perlu. Tidak perlu ia harus bersandar kepada apa-apa yang biasa dilakukan oleh mereka yang suka kepada hal-hal yang ajaib. Jadi kepada yang ajaib-ajaib. Tidak perlu katanya. Nah, ini kan contoh berinteraksi dengan sirah nabawiyah, hadis Nabi. Nah, karena ini nggak masuk akal, sudahlah, nggak perlu aja. Karena apa? Materialisme itu. Next. Next. Ya. Metode yang keempat adalah historicism. Historicism tadi sebagaimana yang saya singgung, bahwa inti dari historicism itu adalah apa yang dilakukan Nabi, sabda-sabda Nabi, kemudian taujihat dan arahan Nabi, itu sesuai untuk saat itu. Tapi bisa jadi nggak sesuai untuk masa-masa berikutnya. Itu historicism. Nah, begitu. Jadi seperti kalau dalam studi Al-Quran, kita mengenal adanya Muntat Sakofi yang digagas oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Al-Quran Muntat Sakofi. Al-Quran itu adalah produk budaya. Artinya Al-Quran turun itu untuk menyelesaikan masalah sosial budaya yang ada di Arab saat itu. Bisa jadi itu tidak relevan lagi untuk budaya-budaya di masa berikutnya. Nah, beliau seperti itu. Nah, perhatikan di sini apa yang pernah dikatakan Ulil itu. Bagaimana mengikuti Rasul? Di sini saya mempunyai perbedaan dengan pandangan dominan. Dalam usaha menerjemahkan Islam, dalam konteks sosial politik di Madinah, Rasul tentu menghadapi banyak keterbatasan. Rasul memang berhasil menerjemahkan cita-cita sosial dan spiritual Islam di Madinah, tetapi Islam sebagaimana dibutuhkan di sana adalah Islam yang historis, partikular. Nah, begitu kan? Nah, begitu. Jadi Islam yang ada dipraktekkan Rasulullah saat itu adalah Islam yang historis partikular. Artinya bisa jadi relevan saat itu, nggak relevan pada masa-masa berikutnya. Yang dikatakan ini kurang lebih sama seperti yang dikatakan oleh Muhammad Syahrul. Beliau mengatakan sama. Sunnah itu hayatun Nabi kan Nabi
Wahayatu kakainin insanian asya fi marhalah tarikhiyah wa mauqi'in geografiyin lahu ma khususiyatuhu ma as-saqafiyah wal bi'iyah wal iqtisadiyah. Jadi sunnah itu adalah kehidupan Nabi sebagai seorang Nabi dan kehidupannya sebagai seorang manusia yang hidup dalam geografis terbatas, yang mempunyai peradaban dan lingkungan dan ekonomi tertentu, terbatas. Nah, begitu. Kata Sarul kemudian dilanjutkan sini, maka sebuah kesalahan besar kalau kita ingin memahami Islam, kita mundur ke belakang dari abad 20 ke abad 20 ke abad yang 7 dulu zaman sahabat. Nggak bisa begitu itu. Nggak bisa kemudian Islam itu harus sesuai sebagaimana dulu yang diajarkan Nabi, kan begitu. Itu kemunduran, nggak bisa. Sebaliknya, justru ajaran Islam itu harus di rethinking, reinterpretasi hadis-hadis itu agar sesuai dalam saat ini. Kalau dulu nikah beda agama nggak boleh, maksudnya adalah muslimah dengan non-muslim, ya kondisinya saat itu begitu. Sekarang, why not? Begitu. Nah, beda lagi kondisinya sekarang. Dulu kan karena umat Islam itu masih sedikit dulu, maka nggak boleh muslimah nikah sama non-muslim, nggak boleh dulu. Sekarang nggak masalah. Nah, begitu maunya begitu. Next. Nah, metode yang selanjutnya adalah reinterpretasi teks atas nama maslahat. Nah, dulu beberapa tahun silam, Kiai Haji Master F. Masudi, beliau menggagas waktu pelaksanaan haji perlu ditinjau ulang. Nah, begitu. Ini terkenal ide beliau, Haji ala Masdar. Beliau membaca ayat bahwa waktu pelaksanaan haji itu sebenarnya bisa dilaksanakan dalam beberapa bulan. Sebagaimana bunyi ayat, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Kan begitu ayatnya. Yaitu mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, begitu. Maka untuk menghindari tumpukan manusia pada bulan Arafah, lontar jamroh di Mina dan seterusnya, maka nggak harus pelaksanaan haji itu diadakan dalam satu waktu dari seluruh dunia. Karena waktunya adalah Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Bisa diatur misalnya haji dari Asia itu bulan Syawal, haji dari Eropa bulan berikutnya atau minggu berikutnya, sehingga tidak ada korban jiwa di terowongan Mina dan seterusnya. Ayatnya sudah jelas, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Adapun praktek Nabi tentang hadis, tentang haji, khudu anni manasikakum, itu terkait dengan tata cara, kata beliau. Tidak terkait dengan waktu pelaksanaan. Demikian halnya wukuf di Arafah. Wukuf itu adalah Al-Hajju Arafah itu adalah wukuf di tempat yang bernama Arafah. Nah, begitu. Dan itu bisa kapan saja. Nggak harus tanggal 9 Dzulhijjah, begitu katanya. Kalaupun Rasulullah melakukan itu pada tanggal 9 itu karena Rasulullah haji sekali saja. Nah, begitu. Seandainya haji berkali-kali, bisa jadi Rasulullah akan wukufnya beda-beda, begitu katanya. Kemudian beliau menganalogikan seperti sholat zuhur. Sholat zuhur misalnya sekarang ini kan orang bisa sholat zuhur jam 12 kurang seperempat. Boleh. Nanti sholat zuhur jam 12 boleh. Setengah 1 boleh. Jam 1 boleh. Jam 1 seperempat boleh. Selama belum masuk waktu sholat asar. Begitu pula haji. Bulan Syawal boleh. Dzulqa'dah boleh. Dzulhijjah boleh. Begitu. Maka kenapa nggak harus ditinjau ulang? Begitu. Nah, ini kalau kita nggak punya background ilmu tafsir dan hadis yang kuat, bisa hanyut dengan logika beliau. Tapi sejatinya apa yang digagas beliau ini bukan barang baru di Mesir. Di Mesir dulu ada seorang liwa seorang jenderal lah gitu kan, ya dia itu banyak bacanya kemudian mengusulkan itu. Tapi kemudian dibantah oleh beberapa dokter Al-Azhar termasuk dosen saya, kemudian sudah nggak laku ide itu. Kemudian ngacir lah gitu kan.
si jenderal tadi itu sudah nggak laku. Rupanya, wallahu alam, apakah Pak Masdar ini mungut dari ide itu, wallahu alam, kemudian mengenalkannya di Indonesia. Tapi sejatinya gagasan Pak Masdar ini sudah dikoreksi langsung oleh Dr. Mukhlis Hanafi, Ketua Tasheeh Al-Quran saat ini. Nah, begitu. Beliau senior saya di Al-Azhar, sudah ditunjukkan koreksiannya beliau, tapi sampai saat ini saya belum mendengar beliau menarik kembali gagasannya ini. Ini kan sangat disayangkan. Nah, begitu. Jadi sebenarnya utek-utek sendiri gitu kan itu. Dan ada lagi misalnya kalau Anda dulu pernah aktif buka websitenya ISLIB, dulu ada seorang tokoh ISLIB juga, Islam liberal, Muqsid Ghazali. Dia punya tulisan-tulisan artikel di situ tertulis tafsir rajam. Dia nggak mengakui adanya hukuman rajam bagi orang yang berzina. Kita tahu dalam hukum Islam, hukum orang berzina itu ada dua. Kalau belum pernah menikah, kemudian berzina, hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah, hukumannya adalah dirajam. Dikubur, sampai kelihatan kepalanya gini, kemudian dilempari batu sampai meninggal. Gitu kan. Nah, dia nggak setuju adanya hukuman rajam itu. Di tulisannya yang di-upload di ISLIB saat itu. Alasannya, kan hukuman itu nggak ada dalam Al-Quran, hukuman rajam itu. Yang ada kan, azaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Begitu. Jadi, pezina perempuan dan laki-laki, maka cambuklah setiap dari mereka 100 cambukan, 100 kali. Di situ nggak disinggung tuh yang berzina itu sudah nikah atau belum, muhsin atau tidak, maka itu saja. Nah, ini kan berbahaya. Padahal hukum rajam itu ada dan dipraktikkan Rasulullah, bahkan khalifah sudahnya. Ini kan berbahaya begitu. Yaitu atas nama maslahat, sebenarnya kan. Nah, karena kalau hukuman rajam itu dilaksanakan, kan nggak ada efek jerahnya yang bersangkutan mati. Ini contoh, jadi saya nggak bisa meng-counternya secara detail ya, karena waktunya terbatas. Next. Metode mereka yang selanjutnya adalah merujuk ke sumber yang tidak otoritatif, ke yang sekunder, begitu ya. Tidak ke buku yang babonnya, begitu. Ini beberapa karya tentang hadis yang sempat yang saya singgung di riset saya, yang juga ada beberapa bagiannya yang saya kritiki, gitu kan. Seperti ini ya, buku kritik kesahihan Imam Bukhari. Ini asalnya disertasi di UIN Jogja ya. Sedikit saya singgung. Tulis disertasi ini mengkritiki hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari. Di antaranya adalah beliau mengutip kritikan Imam Ad-Daruqutni terhadap Sahih Bukhari. Dikutip. Tapi sejatinya kritikan Imam Daruqutni itu sudah dibantah, sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di bawahnya. Nah, naifnya beliau mengutip kritikannya Daruqutni itu mengambil dari bukunya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu Hadiyus Sari. Jadi di Hadiyus Sari itu Ibnu Hajar itu menyitir kritikannya Daruqutni terhadap Sahih Bukhari. Di situ. Di bawahnya Ibnu Hajar menjawab apa yang dikritik oleh Daruqutni itu. Nah, penulis disertasi ini hanya mengutip kritikannya Daruqutni, tapi tidak mencantumkan jawaban Ibnu Hajar terhadap Daruqutni itu. Itu kan naif. Itu sangat naif. Ini seperti misalnya kita tahu dapat gitu ya, bahwa berita ini hoax, begitu. Di bawahnya sudah ada klarifikasi bahwa ini hoax, tapi kita sebar terus. Ini kan nggak bisa dibenarkan tindakan ini. Bahwa
Nah, kritikan Daruqutni ini sudah dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di bawahnya. Kok yang dipungut hanya kritikannya saja, jawabannya tidak. Ini kan memberi kesan bahwa memang bermasalah nih Sahih Bukhari. Beliau melakukan itu di beberapa tempat. Beliau mengutip kritikan Muhammad Amin di dalam kitabnya Fajrul Islam. Tapi sejatinya apa kritikan Amin di buku Fajrul Islam itu sudah dijawab oleh Mustafa As-Sibai dalam kitabnya As-Sunnah wa Makaduna fi Tasyri'. Nah, padahal beliau di antara referensi disertasinya itu ada bukunya Mustafa Sibai. Seharusnya beliau membaca juga dong kritikannya, jawaban Mustafa Sibai terhadap Muhammad Amin itu. Tapi begitu, jadi semua kritikan Ibnu Hajar itu, semua kritikan ulama dan sarjana terhadap Bukhari ini dicantumkan, tapi jawabannya tidak dicantumkan. Jadi kan pembaca memberi kesan ternyata bermasalah ini hadis-hadis Sahih Bukhari itu, begitu. Ini kan nggak fair begitu. Begitu pula ini sahabat Nabi ini diangkat dari disertasi beliau di McGill sana. Ada beberapa kritikan saya di situ. Beliau di sini tidak membedakan antara adalatus sahabat dan ismatus sahabat. Jadi sahabat itu dalam kaidah ahli sunnah itu udul. Dalam arti sahabat itu nggak mungkin dengan sengaja berdusta atas Nabi. Adalatus sahabat itu bukan berarti ismatus sahabat, bukan berarti sahabat itu steril dari salah dan dosa. Enggak. Nah, begitu. Jadi bisa saja sahabat itu salah dan dosa, tapi nggak mungkin mereka berdusta atas nama Nabi. Termasuk di kitab ini adalah kumpulan beberapa artikel. Di situ ada beberapa artikel yang juga saya kritisi, tidak bisa saya singgung di sini. Itu ada disertasi saya. Perhatikan ya di sini. Kitab ini kerjasama dengan Ford Foundation. Ford Foundation itu salah satu dari LSM asing yang memang yang mendanai program-program tadi, demokrasi, pluralisme, dan gender equality. Jadi di awal-awal disertasi saya itu saya singgung sejarah liberalisme di Barat dan bagaimana masuknya liberalisme di Indonesia itu. Salah satu pintunya adalah peran LSM asing yang mendanai liberalisme di Indonesia. Di antara LSM asing itu adalah Asia Foundation, Ford Foundation, kemudian Rand Corporation tadi. Begitu. Itu ada dananya. Kalau Anda buka website Asia Foundation, Ford Foundation, itu kelihatan siapa-siapa saja, lembaga-lembaga mana saja yang dapat aliran dana. Begitu. Jadi mereka masih beruntung buat seperti ini tapi dapat dana. Yang kasihan kan beberapa sarjana kita ikut-ikutan ngomong gender equality, ikut-ikutan ngomong pluralisme agama, tapi nggak dapat apa-apa. Ini kata Pak Hidayat Nur Wahid, khosirat dunia wal akhir. Begitu. Next. Next. Iya, ini terakhir. Apa yang di warning oleh baginda Nabi itu terbukti. La tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran ba'da shibrin wa dira'an ba'da dira'in hatta la dakhalu hujra dabbin tabi'tumuhu. Kalian nanti akan mengikuti jejak cara berpikir orang-orang sebelum kamu, kaum-kaum sebelum kamu. Jengkal, semis jengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka masuk ke lubangnya lubangnya kadal, kalian juga masuk. Kata sahabat bertanya, ya Rasulullah, maksud orang-orang sebelum kamu siapa? Al-Yahud wan Nasara. Nabi menjawab, faman, ya siapa lagi? Nah, begitu. Jadi orang Barat itu maju setelah mengkritisi kitab sucinya. Kita kalau maju juga mengikuti hal-hal yang sama.
teks-teks agama kita, Al-Quran dan Sunnah dipelintir sedemikian rupa, biar maju kayak mereka. Nah, itu yang sudah di-warning oleh baginda Nabi di sini. Maka kita harus optimis, kita harus dari bagian dari apa yang disebut Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dohirin ala haq hatta ya'ti amrullah. Akan ada golongan dari kaumku yang akan terus menegakkan keadilan, kebenaran itu sampai datang perkara Allah, yaitu hari kiamat. Ya, antara pesan yang saya terima dari penguji disertasi saya itu adalah hadis itu. Di antara penguji disertasi saya itu adalah Profesor Dr. Almarhum Ali Mustafa Ya'qub, rahimahullah ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya nggak tahu saya korupsi waktu atau tidak, tapi saya berusaha mepet mungkin menjelaskan ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustadz Zarul Fatah. Alhamdulillah, terima kasih banyak dari pembahasan kita yang sangat banyak ini. Luar biasa ya, saya sendiri tadi sempat sedikit bingung dengan pernyataan-pernyataan yang dikemukakan tersebut. Salah satu contoh tadi pernyataan dari Jalaluddin Rahmat yang mengatakan bahwa Ibnu Abbas itu bisa mendengarkan langsung dari sahabat yang lain tentang itu, padahal dia masih balita. Terus kalau dia nggak menyebutkan, dia mudallis dong, melakukan tadlis. Dan di situ saya mikir, kok sampai sedalam itu pembahasan mereka ya. Ternyata kata Ustadz Zarul Fatah, ada lagi istilahnya kalau sahabat dari sahabat itu mendengar dan tidak menyampaikan, itu bukan mudallis, itu justru marosil sohabi. Saya jadi ingat, ternyata memang mereka mendalami ilmu tapi mengambil bagian-bagian yang menguntungkan mereka dan tidak membahas secara hakikatnya. Itu dia ya, seakan-akan mereka benar, sahabat itu salah. Oh, luar biasa ini pembahasan yang digali sama Ustadz Zarul Fatah ya. Nah, yang seperti ini harus banyak ya Ustadz ya kita lakukan agar jangan sampai orang-orang itu melakukan semua pendapat mereka semaunya dan tidak ada yang menangkisnya, sehingga orang-orang awam melihat, oh ternyata banyak loh pernyataan-pernyataan yang sebenarnya itu mendukung apa yang orang-orang liberal inginkan, dan mereka malah justru mengikuti orang-orang liberal, yaitu karena belum banyak orang yang menangkisnya. Semoga dengan pembahasan kita malam ini akan ada semangat baru yang timbul ya untuk menangkis berbagai macam pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan jangan takut ya, kita tentu tidak sendirian, akan ada banyak dukungan dan juga banyak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita ingin membahas poin-poin terpenting dalam akidah kita ya, dalam sunnah ini khususnya. Oke, beginilah dia corak dan tantangannya. Apabila ada di antara para hadirin secara online ini untuk bertanya, ingin bertanya, kami persilahkan. Di sini ada beberapa orang yang sudah raise hand ya. Boleh ya kita buka beberapa orang. Tapi saya tidak tahu apakah nanti bisa berbicara karena panelisnya yang bisa bicara cuma 6 orang di sini. Silakan ditulis dulu. Ini Ustadz, ada satu orang yang bertanya di Q&A ya, question and answer. Boleh Ustadz ya saya bacakan? Oke. Dari Muhammad Akbar Hilman. Assalamualaikum Ustadz, kalau boleh tahu judul disertasi Ustadz apa? Mungkin dia bukan cuma nanya judul disertasi karena sudah ada di flyer, tapi mungkin ada sedikit ringkasannya Ustadz ya terkait tentang disertasi tersebut. Ya kurang lebihnya gimana Ustadz? Tafadhol masykuran. Terima kasih pertanyaannya. Ringkasan dari disertasi tadi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Nah, begitu. Disertasinya ada 300 halaman. Itu pun saya sudah di-warning sama pembimbing saya, jangan tebal-tebal. Nah, hanya ada beberapa yang saya, contohnya itu nggak saya perbanyak begitu. Cukup ini contohnya nggak usah banyak-banyak, buktinya ada aja begitu. Nah, jadi disertasinya ringkasannya ya tadi, nah, begitu. Mohon doanya, ini lagi dalam proses editing untuk diterbitkan. Kemarin saya cetak terbatas karena mau ketemu UAS di Gontra, akhirnya saya beberapa saja, diantaranya saya kasihkan UAS. Kemudian saya dapat kopiah ini kan begitu, kopiahnya UAS ini. Begitu.
Itu ya. Sebagian dari bagian dari stasi ini, sebagian ada yang saya kolaborasi dengan data-data yang baru, kemudian saya kirim ke jurnal. Saya ikutkan di conference. Dari disertasi ini saya ikut conference sudah berapa? Yang saya jadi berangkat ada di Malaysia ada 2, kemudian di Riyadh sekali, di Maroko sekali. Nah, itu yang berangkat. Ada yang nggak berangkat gara-gara corona. Bulan 3 kemarin seharusnya saya berangkat ke Kairo, tapi nggak jadi kan begitu. Tapi ini ada jawaban lagi, di Libya diterima. Tapi saya ragu apakah berangkat atau tidak, nggak tahu ini. Nah, begitu. Jadi beberapa disertasi saya itu saya edel-edel, saya capek-capek untuk jadi, ada yang jadi paper di conference, ada yang jadi jadi artikel di jurnal, bisa ditulis di nama saya di Google nanti ketemu. Nah, dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Arab nanti bisa ketemu, insya Allah begitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Oke, barakallahu fikum ya, Mas Akbar Hilman, ini sudah dijawab dan terkait tentang disertasinya, ya kan, boleh dicari nama beliau di Google Scholar ya mungkin ya, atau di dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia, jadi insya Allah nanti bisa keluar ya tulisan-tulisan beliau terkait tentang disertasi itu. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ini yang raise hand juga ada beberapa, tapi belum ada yang menuliskan pertanyaannya secara chat ya. Oke, apakah ada yang ingin bertanya, bisa di Q&A atau bisa di chat ya. Sampai saat ini memang belum bisa buka suara ya, soalnya di settingannya seperti itu. Tapi silakan ditulis saja. Oke, kalau belum ada yang bertanya, kita minta ulasan yang agak sederhana saja. Jadi terkait saya mungkin membawakan sedikit prolognya. Saat ini kondisi sosial politik di Indonesia tidak semulus atau semudah kita menyampaikan ide-ide kita. Ada terkait ITE, ada terkait tentang laporan menyinggung orang lain, membuat orang itu merasa tidak nyaman sehingga bisa kena jeratan pasal ataupun delik dan lain sebagainya. Apakah antum secara pribadi pernah terfikirkan delik tersebut, padahal memang ini kan di dunia akademis ya, tapi secara tidak langsung ketika kita menyebutkan seorang tokoh, katakan Muhammad Hussein, kan beliau tokoh besar di Cirebon ya, Abdul Musid Al-Ghazali itu kan tokoh besar di UIN dan pasti punya banyak murid-murid juga yang ingin membela beliau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, seperti kita ketahui kemarin ada seorang yang menyentil tokoh dari mana tuh Pekalongan sehingga dijemput sama baris Intel, itulah pokoknya ya. Nah, seperti apakah yang harus kita sikapi? Apakah tetap kita bersuara atau seperti apa, Zat? Mohon arahannya, saya juga kadang agak melihat suasana seperti ini, kok seperti ini ya, kita jadi bingung. Mohon maaf, Zat, suaranya belum dibuka. Belum, Ustaz, punten. Sedikit lagi. Suaranya masih belum terbuka. Ustaz, Zahrul, mohon maaf, suaranya belum dibuka, ini belum ada terdengar. Oh. Pak Dr. Ustaz Zahrul, maaf, suaranya belum terdengar, dari tadi masih tertutup, itu mute-nya. Mohon maaf ya. Ya, bisa dibuka dulu ya, mohon maaf. Ini unmute suara. Belum. Masih merah. Suara mikrofonnya masih merah. Dibuka dulu mute-nya, unmute. Belum. Unmute-nya dibuka dulu. Masih merah. Mohon maaf, belum bisa.
Mohon maaf lagi Ustadz Zahrul Fatah, karena belum ada suara yang keluar sama sekali, boleh di unmute-nya dibuka, itu yang mikrofon warna merah masih silang. Jadi coba diklik dulu agar kita bisa mendengar semuanya, karena belum ada suara yang terdengar. Unmute-nya apakah bisa dibuka sendiri atau tidak, mungkin lewat chat saja kalau memang bisa atau tidaknya. Tes, tes. Oke, mantap. Baru terdengar. Mohon maaf Ustadz, dari tadi saya memotong. Oke. Nah, jadi dalam dunia akademik itu sangat wajar kita mengkritisi orang yang sebelum kita. Nah, begitu, itu sangat wajar. Selama itu kritik, bukan cacian atau ujaran kebencian, dan kritikan kita ini memang argumentatif, dibangun dengan data. Nah, begitu. Nanti misalnya saya dikritik lagi nggak masalah. Biarkan pembaca yang menilai. Nah, begitu. Jadi pembaca itu sekarang cerdas. Pemirsa sekarang cerdas. Yang sana bilang kronologinya begini, yang sini bilang kronologi begini, atau begitu. Akhirnya orang kan sekarang digunakan karena cerdasnya mana yang bohong dan mana yang paling yang bohong-bohong siapa, kan begitu. Sama begini dalam dunia kan juga begitu. Contohnya tadi, tega-teganya dia mengatakan bahwa semua agama sama berdasarkan satu ayat innalladzina amanu walladzina hadu an-nasara. Bagaimana dengan ayat yang lain? Bagaimana dengan sabda Nabi yang lain? Siapa saja di antara umat ini Yahudi dan Nasrani yang mendengar dakwahku kemudian walam yu'min billadzi ursiltu bihi kana min ashabin nar. Kalau semua agama sama, ngapain Rasulullah mengutus sahabatnya untuk ke setelah hijrah kan Rasulullah mengutus sahabatnya untuk ke Raja Mesir, Raja Parsi, Raja Romawi, mengajak mengajak untuk masuk Islam. Rasulullah berkali-kali juga ya hal kita ta'alau kan begitu. Kalau semua agama sama, ngapain Rasulullah kemudian berurayan air mata ketika ditinggal sang paman meninggal dalam keadaan nggak bersahadat. Kalau semua agama sama, begitu. Ngapain Rasulullah mengutus sahabatnya ke sini kemudian berdakwah, kan begitu. Orang kafir Quraisy itu menyembah Allah, mereka itu menyembah Allah. Nama Allah itu bukan sesuatu yang asing bagi orang kafir Quraisy, tapi mereka punya keyakinan Allah itu punya representasi di atas bumi yang disembah, yaitu patung-patung itu. Nah, itu yang diberantas oleh Nabi. Nah, orang pluralisme kan mengatakan semua agama sama. Nah, begitu. Semua agama sama. Ujung-ujungnya menyembah satu yang kan beda nama aja. Nah, begitu. Nah, ini kan naif begitu. Nah, dan itu berbahaya. Berbahaya sekali orang berwacana, kemudian nulis sebuah karya, melempar wacana, kemudian karyanya dibaca orang, berbahaya. Saya di-warning oleh dosen saya begitu kan. Cukuplah kalau Anda satu ayat dalam surah Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Jadi apa yang kita lakukan itu ditulis, apa yang kita tinggalkan, buku yang kita karang, artikel yang pernah kita tulis, khutbah yang pernah kita sampaikan, diskusi yang pernah kita jadi pematerinya. Nah, itu yang akan juga direkod. Kalau kita melempar wacana sembarangan, kemudian dikoreksi orang, kemudian kita nggak mau tarojuk dari pendapat kita, itu berbahaya. Nah, begitu. Jadi nggak masalah kita berbeda pendapat selama tidak mencaci, memfitnah, dan pendapat kita dibangun atas dasar data yang valid dan argumentatif. Ya, begitu. Barakallahu fikum. Jadi pendapat itu dengan pendapat lagi ya, dengan argumentasi yang lebih berdasar. Ini ada beberapa yang sudah masuk. Kalau tidak mungkin cukup waktunya, mungkin saya pilihkan ada yang saya bacakan di sini ya, karena memang mungkin ada yang pertanyaan-pertanyaan banyak sekali gitu kan. Jadi ini saya pengen tahu sedikit Ustaz yang di sini. Liberal kan banyak yang menyerang anak-anak muda ya kan. Terus ada proyek-proyek besar negara juga yang kuat, dan negara yang lemah itu akhirnya menjadi sasaran paling pas buat
ya dijadikan korbannya ya kan. Pertanyaannya bagaimana sikap kita seharusnya sebagai seorang pemuda untuk speak up mengajak saudara-saudari kita agar lebih terbuka pandangannya atas persoalan, yakni media hiburan dan lain sebagainya buatan mereka yang mempengaruhi pemikiran mayoritas pemuda pemudi khususnya muslim saat ini. Jadi bagaimana tanggapan antum terkait dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara kuat kepada negara-negara yang lemah ya terkait dengan bagaimana suasana pemikiran di dalamnya, ekonominya juga masuk dan lain sebagainya. Mungkin ini dulu Ustaz yang bisa kita bacakan. Ya, bagaimana biar kita tidak kena virus liberal, di mana virus ini menyerang ke kawasan-kawasan kumuh dalam tanda petik kan begitu. Kan begitu. Maka kita harus memperkaya wawasan keislaman kita. Itu satu. Kemudian kita harus benar memilih guru dan lingkungan. Itu. Kemudian yang nggak kalah penting adalah yu'khadul ilmu min ahlihi. Ilmu itu diambil dari yang punya otoritas. Itu yang penting. Nah, begitu. Jadi silakan ada si A ngomong tentang yang di luar bidangnya, dengarkan saja. Tapi perlu dicek and recheck, benar nggak itu? Nah, begitu. Makanya itu pentingnya disertasi itu dibimbing, diuji. Ada penguji luar, penguji dalam. Tapi yang menjadi celaka kadang-kadang, baik penguji luar, penguji dalam, pembimbing itu ternyata satu paham. Itu yang kadang-kadang musibah juga. Seperti tadi, yang saya lihat tadi kan, penguji yang benar-benar serius menjaga amanah ilmiah hanya satu. Sisa lain pengujinya nggak bukan di bidangnya, yang di bidangnya kemudian nggak membaca atau asal tanda tangan saja, padahal itu amanah ilmiah. Nah, begitu. Maka biar terhindar dari virus sipilis ini, maka kita kembali ke kaidah was'alu ahla dzikri. Jadi tanya kepada orang yang punya otoritas di bidangnya. Nah, begitu. Jangan mudah-mudah kagum, keren juga nih ini pendapat ini, kan begitu. Nah, kalau memang ada sesuatu yang baru, Anda cek dulu, kan begitu. Dicek dulu, cek itu, kemudian jaga jarak, kemudian selalu kayak kita menjaga diri dari corona ini ya, kan begitu. Selalu dicuci tangan, kemudian jaga jarak, kan begitu. Sama dalam ilmu juga begitu. Artinya harus benar di komunitas mana kita berada. Kemudian kita tanya kepada orang yang punya otoritas bidangnya, kan begitu. Kemudian satu lagi pedoman agama, begitu ya, bahwa segala sesuatu itu ada pertanggungjawabannya. Wa naqtu ma qaddamu wa atharuhu. Jangan asal pilih terkenal, asal dipilih tapi kemudian meninggalkan jejak yang sebenarnya itu punya konsekuensi yang berat. Itu yang harus kita camkan, begitu ya. Saya rasa itu. Masya Allah, itulah tips-tipsnya tadi ya. Jadi memang betul-betul banyak upaya-upaya untuk mendekonstruksikan keilmuan Islam, sehingga kita seperti tadi ada corona, kita berlindung, kita perlu APD untuk ini ya, alat pelindung dari dekonstruksi tadi ya, atau bahasa Rocky Gerungnya alat pelindung dungu, biar kita tidak ikut-ikutan ke dalam yang liberal tersebut. Nah, di sini ada dua pertanyaan, mungkin saya jadikan satu, Ustadz ya. Antara liberal, ingkar sunnah, sama Kristiani, apakah punya persamaan terkait dengan pemikiran liberal, dan bagaimana menangkalnya? Kalau menangkalkan tadi sudah secara umum, apakah punya cara khusus bagi masing-masing ini? Itu saya mohon pencerahannya. Iya. Antara liberal, ingkar sunnah, dan Kristiani. Kristenisasi, maaf, kristenisasi. Kristenisasi. Ingkar sunnah itu bagian dari liberalisasi teks agama, dalam hal ini hadis. Kalau kita baca tentang ingkar sunnah itu kan ada yang ada dua. Ingkar seluruh sunnah, nggak mengakui sunnah, nanti disebut
ada kelompok namanya dulu pernah ada di India, Al-Qur'aniyun. Mereka itu hanya berhukum kepada Al-Quran saja. Tapi yang dari hadis sunnah tidak. Jadi hanya Al-Quran saja. Hadis dicampakkan begitu saja. Ada yang ingkar sunnah ba'di. Ada yang kuli, ada yang ba'di. Ada beberapa sunnah yang tidak dianggap. Nah, orang liberal ini, mereka bukan ingkar sunnah secara keseluruhan, tapi ada beberapa sunnah yang diingkari. Tadi seperti contohnya, sunnah-sunnah yang dianggap irasional, nggak masuk di nalar, itu dilempar begitu saja, karena tidak bisa dijamah oleh indera. Ini kan nggak bisa dibenarkan. Seperti hadis syaku sodr itu. Rasulullah pernah dibelah dadahnya itu. Nah itu kan menurut mereka nggak rasional. Tapi jadinya kalau kita nalar, apa yang nggak rasional itu? Seorang dokter bedah saja itu bisa membedah seseorang hanya dengan meninggalkan bekas yang sedikit. Itu pembedahan yang dilakukan oleh seorang manusia bernama dokter bedah. Apalagi kalau pembedahan ini yang dilakukan Rasulullah itu dilakukan oleh malaikat. Why not? Begitu. Itu contohnya. Jadi nggak masuk. Maunya mereka nggak masuk akal, tapi sebenarnya itu masuk akal juga kan. Nah, jadi liberalisasi itu di samping ingkar bagian, jadi ingkar sunnah itu bagian dari liberalisasi. Ada hadis-hadis yang karena nggak masuk akal ditolak. Ada juga hadis-hadis yang ditolak karena tidak sejalan dengan kondisi realitas yang ada sekarang. Nah begitu. Jadi hadis ini dianggap membenci perempuan, maka hadis ini harus ditolak, atau kalau dia itu sahih dicari-cari biar lemah. Seperti tadi hadis bahwa perempuan boleh mengimami laki-laki. Hadisnya lemah, tapi karena mendukung kesetaraan gender, akhirnya dicari-cari bagaimana hadis ini dikatakan sahih dengan memanipulasi data kayak tadi. Sementara pendapat jumhur ulama yang mengatakan perempuan nggak boleh mengimami laki-laki itu hanya dikatakan satu hadis saja yang dhaif. Padahal ada banyak hadis yang sahih mendukung pendapat jumhur. Nah itu begitu. Jadi inti dari liberalisme itu adalah, jadi liberalisme itu identik dengan historisisme. Bagaimana teks-teks agama itu, kalau dia itu tidak relevan dengan realitas yang ada, itu dipelintir sedemikian rupa. Misalnya larangan menikahi wanita muslimah menikahi non-muslim, itu kan nggak boleh. Dalam sejarah Rasulullah kan nggak boleh dalam Rasulullah. Tapi kemudian direinterpretasi lagi. Itu kan dulu, saat umat Islam masih sedikit. Sekarang umat Islam sudah banyak. Kenapa kita kayak ketakutan kehilangan umat kan begitu? Kalau muslimahnya itu kuat imannya, nggak masalah lah kan begitu. Itu kan bagian dari liberalisasi teks agama biar sesuai dengan realitas yang ada. Kalau Kristianisasi ini nggak ada hubungannya langsung dengan liberalisasi ya, begitu ya. Kristianisasi itu ya kan upaya-upaya biar orang itu pindah agama kan begitu. Tapi Kristianisasi yang sekarang itu kan nggak begitu. Sebagaimana yang pernah ditulis oleh Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, Kristianisasi seorang orientalis dalam sebuah forum kan, Kristianisasi yang saya maui adalah Anda tidak harus, kata mereka dalam satu forum itu, Anda tidak harus memurtadkan orang Islam. Biarkan mereka itu tetap Muslim, tapi cara berpikirnya, kemudian cara work view-nya, cara menghadapi hidup ini seperti cara hidup non-Muslim. Itu yang berbahaya. Nah, itu Kristianisasi dalam bentuknya yang baru itu seperti itu. Wujudnya Muslim, tapi dia nggak punya kepedulian dengan
keislamannya begitu. Ya, itu yang membahayakan juga. Iya, saya rasa itu. Masya Allah, Lain barakallahu silakan. fikum, Ustaz. Alhamdulillah, ini sudah terjawab semuanya dari yang di Q&A. Jadi Ustaz, tadi ada juga yang di chat ya kan. Ini apa ya Ustaz, mungkin butuh semacam tempat konsultasi atau apa. Dia mengatakan gimana langkah-langkah menghadapi teman sebaya, teman seangkatan kampus yang sudah terpapar paham liberal dari Muhammad Izzuddin. Apakah Miumi misalnya punya kontak person atau apa yang terkait masalah ini? Kan liberal luas ya dari segi apanya gitu. Apakah ada semacam open hotline atau apa Ustaz? Ya bisa dikasih ke email saya, juga bisa di-share gitu ya. Email saja kalau WA nanti kebanyakan nanti ya. Email saya ada di awal slide. Nanti kan slide saya ada itu ya, saya share nanti ya. Oke, berarti email di awal Ya, slide ya. nah, email saya Zahrul Fatah gandeng 76 @gmail.com. Zarulfata76@gmail.com, sambung ya. Ya. Oke. Ya sebenarnya gini, singkatnya kalau ada teman yang sudah terpapar virus liberal, pendapatnya apa? Kemudian kita cari buku yang berbicara tentang itu, yang membantahnya. Misalnya semua agama sama, begitu. Cari buku-buku atau majalah Islamiyah yang sudah membahas pluralisme agama itu. Atau dia berguru dulu ya sama siapa gitu, teman-teman INSIS atau siapa, kemudian berdiskusi. Begitu. Oke, ya, jadi seperti itu ya. Memang liberalnya dari segi apa, silakan dicari terkait pemikiran itu di buku-buku terkait, ada dari INSIS dan lain sebagainya, dan semoga bisa mendapatkan pencerahan dari situ. Atau kalau memang belum bisa menangkis pemikirannya, bisa di-emailkan ke Ustadz Zarul Fatah seperti yang tadi kita sampaikan. Oke, ini karena ada terbatasan waktu, Ustaz, dan sepertinya juga belum ada yang lanjut bertanya. Bagaimana seandainya kalau kita berikan waktu untuk closing statement, Ustaz, terkait sama pemaparan yang sudah kita bahas dari awal. Tafadhol, Ustaz. Ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila dalam penyajian saya di materi ini ada banyak kekurangan. Yang bisa saya sampaikan di titik akhir dari materi di forum ini adalah kita harus hati-hati dalam melempar wacana sebagai seorang sarjana, hati-hati dalam menyeleksi sebuah wacana, dan melempar wacana juga harus hati-hati. Kita hendaknya mengambil ilmu dari yang punya otoritas di bidangnya, dan kita cek and recheck sejauh mana kebenaran sebuah gagasan itu. Kemudian kita lempar ke halayak. Sehingga benar-benar yang kita berikan kepada orang lain itu sesuatu yang bermanfaat. Sehingga dengan demikian kita termasuk man sanna sunnatan hasanatan. Walahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, sampai kita termasuk bagian yang kedua dari hadis tersebut, man sanna sunnatan sayyi'atan. Karena jangan demi popularitas, jangan demi gengsi, kemudian sok-sokan ikut-ikutan melempar wacana yang kita sendiri sebenarnya tidak tahu persis sejatinya wacana itu, hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau itu kita lakukan, kemudian diyakini orang lain, maka itu akan menjadi jariyatus su. Hati-hati, karena itu efeknya luar biasa. Karena sampai saat ini saya belum pernah
melihat beberapa tokoh liberal itu menarik kembali pertanyaannya, beberapa pernyataannya. Yang ada tiba-tiba kemudian dia jadi orang sufi, kemudian dekat dunia tasawuf. Tapi apa yang sudah ditulis di bukunya, apa yang pernah dinarasikan dalam beberapa orasinya, itu belum pernah dicapai. Ini berbeda dengan orang-orang liberal yang ada di Mesir misalnya. Ada mereka itu balik 180 derajat, kemudian membuat buku yang bertentangan dengan apa dulu yang dia tulis waktu dia masih liberal. Itu ada beberapa sarjana yang begitu. Nah, saya belum menemukan sarjana Muslim Indonesia yang liberal kemudian dia mencabut lagi apa yang dulu dia tulis dan dia katakan. Tapi indikasi dia sudah tidak lagi di dunia itu ada, dia lebih khusyuk ke dunia tasawuf. Tapi alangkah baiknya itu dibarengi dengan dia mengarang buku yang menyejukkan, untuk tidak mengatakan meralat apa yang dulu pernah dia katakan. Karena kalau buku yang dia pernah tulis itu masih ada dan dipegang oleh orang dan kemudian dibaca dan diyakini, ini menjadi jariyatus su dan itu berbahaya. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ada segala kekurangan. Allahumma fiqlahu aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak Pak Dr. Ustadz Zahrul Fatah. Semoga dengan pembahasan kita dari awal sampai saat ini Allah SWT bisa memberikan pencerahan yang lebih dan juga memberikan banyak masukan kepada kita bahwa pemahaman-pemahaman liberal itu sudah banyak yang memberikan warna tersendiri bagi pola pikir masyarakat kita di Indonesia. Dan kitalah sebagai umat Islam itu perlu untuk mengembalikan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan koridor syariah kepada syariah itu kembali. Maka semoga dengan adanya batu loncatan awal dalam seminar ini bisa memberikan kita semangat dan juga bisa watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, sekalipun kita bukanlah orang yang sudah memiliki titel banyak misalnya, tapi tidak apa-apa ketika kita melihat pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah, ya seperti pemikiran liberal itu bisa kita tangkis dan kita koreksi sedetail-detailnya karena mereka juga memakai ilmu yang detail dalam hal ini, tapi itu tadi ya sesuai dengan selera mereka saja. Oke. Kami juga mohon maaf ya Ustadz Zahrul Fatah atas kekurangan-kekurangannya dalam mengadakan acara ini. Mohon maaf ketika harus menunggu. Kami mohon maaf juga kepada seluruh peserta webinar Zoom ini. Semoga bisa memberikan pencerahan yang bagus dari pembahasan-pembahasan dalam webinar ini. Dan link presensinya atau PPT-nya kita bisa share di WA group. Ketika kalian mendaftar bisa mendapatkan nomor grupnya dan di situ kita bagikan. Ada beberapa email yang kita sudah tulis, nanti kita akan kirimkan ya via email ya, kayak Bu Nur Hayati Heha, sama satu lagi yang nulis email itu Pak Sadawangi, ini kita akan kirim ke email mereka masing-masing. Ya, kalau misalnya yang belum menulis email bisa nanti dikirimkan ke nomor panitia seperti yang ada di flyer. Terima kasih. Kami sebagai moderator mohon diri, kami sebagai pelaksana acara mewakilinya juga mohon diri. Semoga bermanfaat semua pembahasannya dan kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan maupun persiapan acara ini. Ya Ustaz ya, barakallahu fikum. Terima kasih sudah bisa mengisi dalam kajian ini. Semoga kita bisa adakan kajian-kajian lagi ke depannya dengan pembahasan-pembahasan yang jauh lebih seru dari ini, Ustaz. Jazakumullah khair, Ustaz. Mohon maaf, syukran. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.